Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan bersedia melanjutkan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Namun pihaknya memiliki syarat khusus untuk militan Hamas. Kesepakatan itu akan berlanjut jika Israel menyetujui rencana utusan Amerika Serikat Steve Witkoff. Dikutip dari Tribun News, Witkoff mengusulkan pembebasan semua sandera dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada awal perundingan dan tahap kedua di akhir negosiasi. Pejabat Israel menyatakan Tel Aviv siap mempertimbangkan untuk membawa pasokan ke Gaza. Namun pihaknya ingin memastikan bahwa pasokan itu sampai ke warga sipil, bukan ke tangan Hamas. Meski begitu, Israel tegas menolak persyaratan Hamas untuk mengakhiri perang. Israel tetap pada tuntutan yang diajukan Netanyahu dalam pidatonya di depan Kongres pada musim panas lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa militernya berhasil menguasai koridor Morak di Gaza. Dalam pengumuman yang disampaikan pada Rabu 2 April 2025 itu, Netanyahu menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Israel untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut. Koridor Morak diambil alih dan diubah menjadi koridor Philadelphia tambahan. Perdana Menteri Israel Netanyahu menyebut IDF berusaha mengamankan koridor Morak pada Selasa 1 April 2025. Koridor Morak terletak antara Khan Yunis dan Rafah di Gaza Selatan. Diketahui koridor tersebut adalah wilayah yang dinamai setelah sebuah pemukiman Israel yang dievakuasi pada tahun 2005 silam. Militer Israel menekankan aksi mereka itu bertujuan untuk mendesak Hamas. Netanyahu juga sesumbar bahwa dirinya bisa membebaskan puluhan sandera Israel yang masih tertawan di Gaza. Sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ, Brigade Al-Quds meluncurkan serangan roket. Dilaporkan, serangan roket itu terjadi pada Rabu 2 April 2025. Roket tersebut menarget pemukiman kota Sderot, pemukiman Nir Am, dan Kfar Aza. Sirene peringatan menggema di pemukiman tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 roket yang disebut melesat dari Gaza diklaim berhasil dicegat. Peluncuran roket itu terjadi seusai Israel mengumumkan akan memperluas invasinya di jalur Gaza. Pengumuman tersebut juga menyusul pengeboman hebat di sejumlah wilayah. Menurut media Israel, pasukan Zionis berupaya mengepung kota Rafah. Hamas dan Israel memberikan tanggapan terhadap proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator. Diketahui proposal itu diajukan pada 27 Maret 2025 dan diterima oleh Hamas. Israel sendiri melakukan penolakan dan perubahan substansial pada sebagian besar klausul proposal. Dikutip dari Tribun News, Israel menetapkan pembebasan tentara IDF berkewarganegaraan Amerika Serikat Ethan Alexander sebagai syarat baik sebelum adanya kesepakatan lain. Israel juga menuntut untuk membebaskan 10 prajurit IDF di hari pertama perjanjian. Imbalannya, 120 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup dan 1.111 tahanan dari jalur Gaza akan dibebaskan. Kemudian pada hari ke-10, IDF mendesak Hamas memulangkan 16 jasad warga Israel dengan imbalan 160 jenazah warga Palestina. IDF juga menegaskan bahwa jangka waktu perjanjian tak lebih dari 40 hari. Hamas lantas menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap usulan mediator. Militan Palestina itu menegaskan tak akan menanggapi usulan terbaru Israel.
Pesawat tempur Israel melakukan pembantaian pada Rabu 2 April 2025. Mereka menjatuhkan bom tepat di sebuah klinik UNRWA yang menampung para pengungsi dari kamp Jabalia. Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi sedikitnya 19 warga Palestina tewas. Api tampak berkobar membakar sudut klinik. Dikutip dari Palestine Chronicles, serangan udara dan tembakan artileri dilontarkan Israel sejak fajar. Warga di jalur Gaza Selatan dan Tengah menjadi korban luka dan 50 lainnya tewas. Di antara serangan itu, pengeboman rumah di pusat Khan Yunis turut menyebabkan tewasnya 12 warga Palestina. Dilaporkan di lingkungan Al-Salam, 8 orang termasuk seorang anak tewas dalam pengeboman Israel. 3 warga Palestina juga tewas dalam serangan udara di lahan pertanian di timur Laut Rafah. Petugas ambulans pun sibuk mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke RS Eropa Gaza di Khan Yunis. Perintah untuk mengevakuasi diri juga telah diberlakukan pada seluruh penduduk Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.